Rizky. Gue kasih satu. Aduh. Hai Mike, how are you man? Pressure banget ini Kenapa pressure, introduction-nya. Gini ya, mungkin buat gue introduction-nya terlalu apa gitu, terlalu lebay. Tapi buat teman-teman AFC, introduction gue udah tepat dong. Jadi biar nanti Mike cerita soal apa yang lagi dikerjain sekarang. Tapi welcome Mike. Thank you. Dan Senang. teman-teman sebuah Kehormatan sebuah nih. kehormatan karena ini pertama kali Mike ngisi podcast. Jadi Yes. kita boleh mengklaim perdananya we got the mic tapi. Sorry, boleh gue revisi nggak? Oh boleh direvisi sekarang, apa-apa. Hidup itu perlu revisi. Gue udah pernah di podcast. Oke. Tapi pakai samaran. Jadi dia pakai yang aslinya sekarang. Baru sekali. Namanya beda, namanya samaran. Pakai topeng nggak? Mukanya juga nggak muncul. Nah jadi ini udah official Official lagi. ya. Di official one. Oke, Mike, how are you man? Lagi sibuk ngapain aja loh? Very Kalau good. boleh Lately sibuknya juga masih di core gue kan sebetulnya kan lebih ke investment ya. Ya. Kayak jadi core gue masih di situ sih. Lagi di investment juga. Mm-mm. Terus selain investment, lo kan juga membidani juga namanya AFC ya? Ya. AFC atau gue nggak tahu mungkin correct me if I'm wrong kalau gue salah sebutnya. Ya. Nah boleh ceritain nggak AFC itu apa? AFC stands for Asayama Family Club. Itu sebetulnya perusahaan farmasi di Jepang. Oke. Gitu yang kami bawa ke Indonesia dan bertransformasi jadi bisnis modelnya kita ubah di sini. Oke. Tadinya kita retail memang di Indonesia, tapi kita ubah menjadi multi level marketing gitu atau Oke. kalau bahasa Indonesianya penjualan langsung. Oke. Jadi kalau di Jepang bisnis modelnya retail nih. Di mana-mana Yes. lo bisa nemu barang produk ini. Yes, terdekat dari kita tuh di Singapura. Oke. Kalau di Oke. Singapura itu dia best selling untuk udah 12 tahun berturut-turut untuk vitamin mata terbaik di Singapura. Wow. Ya, jadi Wow. basically dia di negara-negara lain itu retail. Yang usu apa yang sop? No, nggak ada produk-produk itu semua nggak ada. Jadi Oh, oke. yang kita bangun untuk multi level marketing itu memang spesifik produknya untuk multi level marketing. Oh, gitu. Kalau oke. nggak orang just tip. Oh, jadi produknya beda kalau di Singapura. Wah, Totally emang dia different. pinter ya. Baru cut 2 menit, 3 menit udah pinter. Iya, kan? pinter ya. Oke. Mike, mungkin pertanyaan lo adalah kenapa mesti beda? Tadi kan lo bilang mungkin Yeah. menghindari just tip. Kenapa lu go to with the multi level marketing? Karena gini, mungkin sebelum gua kasih konteks buat teman-teman yang nonton ya. Karena biasanya image multi level marketing tuh udah jelek. Biasanya. Yeah. Oke, correct me if I'm wrong. Karena contoh tiba-tiba lo diajak meeting, tiba-tiba dikasih makan, tiba-tiba abis itu dia jualan gitu kan. Kita lah jual produk ini nanti kalau untuk punya member ini akan gini-gini. Yes. Jadi image-nya entah kenapa sudah jelek. Tapi kalau gue ngelihat apa yang teman-teman AFC lakukan, Iya. dan gue juga ngeliat karena beberapa menti gue juga beberapa menti gue juga di Jalan Satu Sellers itu, gue melihat mereka tuh doing it passionately. Mereka juga merasa bahwa mereka juga deliver result buat ngebantu kesehatan orang-orang. Kenapa Mike? Kenapa multi level yang image-nya sorry to say itu quite challenging? Iya, ini gue kalau boleh gue balik lagi Silakan. ke awal benar-benar jadi AFC sebelum menjadi multi level marketing. Oke. Jadi sebetulnya nih foundernya Ernest Prayuda namanya, gitu. Saudara dari istri gue. Oke. Nah Ernest itu ajak gue untuk AFC itu jadi multi level marketing alias penjualan langsung. Oke. Ini mungkin mulai dari visinya. Jadi Ernest itu udah lama di luar negeri di Amerika. Dia gue bilangnya orang yang sangat berhasil di Amerika, nggak pernah pulang sehari pun ke Indonesia. Kemudian dia pulang ke Indonesia hanya karena calling, gitu. Jadi istrinya dapat mimpi Indonesia itu gelap, terus banyak lilin di seluruh Indonesia, Oh, wow. dan itu yang harus jadi bisnisnya. Jadi dia pergi ke Indonesia for the sake of sebuah calling. Yes. Oh, wow. Jadi si Ernestnya, istrinya namanya Helen, kemudian dia ngajak Ernest pulang, perusahaan di sana dijual, dan buat gue gila banget. Jadi benar-benar kayak lo jump parasut, US lo tinggalin, Yes. for the sake go to Indonesia. Indonesia. All out. All out. Oke. Wow. Terus? Di Indonesia dia bangun bisnis, dia coba-coba dong, nggak tahu kan, bener-bener nggak tahu di sini mau ngapain. Wow. Nggak tahu sama sekali.
Ini kalau bisnis plan udah itulah ya udah berantakan lah istilahnya lah ya. Ya kan lo sebagai orang investment kan gitu kan. Ini plannya apa gitu? Ini benar-benar tiba-tiba drop gitu kan. Sorry, ini buat gue menarik nih. Terus. Tapi yang menarik dari dia adalah apapun yang dia kerjain di Indonesia itu berhasil. Oh, gitu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba dia tuh jualan kolagen. Gitu, di botol liquid gitu ya. Gue diundang ke openingnya, waktu itu ke launchingnya. Gue datang ke sana dan gue bilang, ini ngapain lagi nih bikin kolagen, dan gue kan nggak ngerti ya. Boleh bayangan tahun berapa nggak Mike biar kebayang waktu itu pertama kalinya? Kayaknya 2015 atau 16 lah. Oke, terus. Kemudian gue bilang, ini kolagen tuh apa? Ini botol lagi, gue nggak ngerti bener-bener. I have no idea ini bisnis apa. Terus gue bilang, ini gila, berani banget, ya. And you know what? Ternyata dalam waktu 6 bulan dia BEP dan abis itu dia jadi kolagen nomor 1 di Guardian. Di Guardian. Oh, wow. Oke. Kolagen nomor 1. Jadi sampai masuk ke Guardian ya. iya. Dan key-nya sebetulnya kalau gue lihat, gue nggak pernah lihat orang yang kerja kerasnya kayak dia. Gitu. Dia very hard worker, istrinya juga. Gitu. Kemudian suddenly dia ajak gue ketemu, ngobrol-ngobrol dan bilang, ini mau jadi MLM, kira-kira gue boleh, mau gak gue gabung gitu ya. Gue invest di situ gitu ya, kita bangun sama-sama. Tapi gue juga bilang visinya apa gitu. Kalau memang mau mengubah industrinya gue mau, tapi kalau hit and run, karena unfortunately nih gue mau apa adanya, biasanya usia multi level marketing itu cuma 3 tahun. Tapi juga ada oknum-oknum yang memang in purpose 3 tahun selesai, ambil uangnya, tutup bisnisnya, ya udah. And then lu member-member, lu definitely nggak punya chance untuk menang sama itu sekali. maksud gue. Sama sekali. Story-story itu sering terdengar. Yes. Dan unfortunately itu dilakukan oleh oknum-oknum itu. Dan apa mereka bisa bikin MLM lagi 2 tahun kemudian? Bisa. Sangat bisa. Gitu, unfortunately. So, gue juga karena gue di investment, gue juga bilang kalau ini tuh pengaruh di karir gue juga. Kalau gue masuk and then tiba-tiba seperti itu, abis gue udah selesai kabur. Karena reputasi investment atau reputasi itu matters banget. Ya, kita kabur aja kemana lah. Ya, udah siapin juga tiket kabur lah pokoknya. Siapin tiket kabur lah ya. Terus. Gitu. So jadi dari awal emang kita agree bahwa visinya mengubah industri ini, dan gue minta satu keyword yang harus ada, yaitu integrity. Wow. Gitu. Karena gue bilang kan background gue banking, untuk mengubah wajah multi level marketing itu menurut gue dengan lo harus punya value itu, integrity. Ya udah, singkatnya kita agree di situ. Jadi kalau gue menjawab itu adalah memang dari awalnya, Rick, dari awalnya tuh memang visinya tuh begitu. Gitu. Jadi visi nggak cuman gue pengen kaya, No way. visi nggak cuman gue pengen jadi brand nomor 1, visi gue ubah industrinya dengan konsep integrity sebagai fondasinya. Yes. Bahkan kalau boleh nanya, visinya bukan ke kesehatan. Maksudnya dia punya pain yang something yang di kesehatan, terus gue pengen mengobati misalnya keluarganya atau gue sendiri. Ada nggak dia visi itu? Itu kesehatan itu jadi apa ya? Kalau gue bilang visi utamanya itu ya itu Indonesianya gelap, banyak apa namanya, lilin-lilin di mana-mana itu. Wow. Itu visinya sebetulnya. Oke. Kalau gue bilang produknya itu alatnya. Oke. Gitu. Dan ya kita dapat produk yang tepat, kebetulan juga itu sangat baik, timingnya juga bagus, jadi buat kita ya itu alatnya aja ya. Tapi visinya ya memang jadi beyond kesehatan ya, bukan cuma kesehatan aja. Wow. Keren banget. Wow. Mike, kalau boleh tahu sekarang statusnya berapa member atau berapa kota yang sudah teman-teman AFC ini sudah bisnisnya tumbuh? Oke, kalau kota di seluruh Indonesia udah. Oh, udah ada. Udah ada. Kita juga ada office di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, kemudian yang kecil-kecil banyak banget gitu. Itu main office ya. Gitu. Di luar negeri kita baru resmi juga di Malaysia, gitu, karena marketnya sangat bagus di sana. Tapi kalau member kita terus tersebar, bahkan kita ada di Kanada itu besar juga, di Amerika juga besar juga, gitu. Jadi sebetulnya di Indonesia dan sudah di overseas.
seperti itu. Kalau member kita saat ini lebih dari 2 juta. 2 member juta? lebih ya. Indonesia aja apa globally? Indonesia aja. Indonesia aja. Gitu. Sorry, Indonesia gue nggak salah denger nih. 2 Iya, iya, juta. iya, lebih Gila. dari 2 juta. Gitu. Gue salah satunya, Bob. Nah ini gue baru tahu nih, was. Pantas Via suka beli barang-barang baru guys, bisa jadi cara. Ini untuk gue biar bisa tetap fit. Wih. Tetap fit Waduh. sebagai Aduh. sebagai orang ibu anak 2 dan juga sebagai Thank you, pegawai Via. ya. Gue minum dulu nih. Wih. Gue minum dulu. Boleh kan diminum Boleh, dulu segini boleh, emang boleh, ya? boleh, boleh. Boleh. Boleh nih gue minum dulu. Ini si ngasih tau gue dia bakal minum. Nggak minum. Itu gue bawa. Iya. Oke. Tapi wow, maksud gue ada 2 juta ya. Gue orang kan biasa ngomong puluhan ribu, ratus ribu. 2 juta. Bikin partai Ini buat Mike. lo nih. Bikin partai Mike. Bikin partai Mike yuk, bikin partai. Aduh, waktu sebelum Ini rasanya enak loh. Gue Oh, bingung enak deh. ya? Enak banget. Oke, 2 juta. Itu bertumbuh dari tahun 2016 tadi. kita start 2018. 16. 2018 bulan April. Oke, mungkin ini menarik nih karena kalau gue sama teman-teman Impact kan kita ngebangun namanya Showtime ya, Mike. Itu tentang gimana public speaking, presentation skill, influencing others termasuk selling. Yes. Yang menarik adalah gimana lo nge-grow ini menjadi 2 juta. Kan lo pasti perlu panggung-panggung pertama nih. Yeah. Produknya ditolak atau kayak ini apa sih, lo jangan-jangan jual sesuatu yang belum proven atau gimana. Agree. Boleh tau nggak the first years journey itu gimana sih lo sampai bisa ngebangun sampai 2 juta seperti ini? First year-nya itu malah dari 2017 kan ya, kita mulai bangun produknya gitu. Gue ke Jepangnya. Jadi lu sorry, gue potong lo. Ini lo ke Jepang lo cari produknya dulu sebetulnya. Apa dan Lo cek dulu nggak? itu maksud gue. Oh gue cek, karena Oke. kan sebetulnya udah jalan sama Ernest. Yang udah zaman itu kan, oke. Dan wah, ntar kita kalau ada waktu gue cerita lagi deh. Boleh. Itu menarik banget cara Ernest dapetin AFC itu tuh magical. Kita punya waktu. Oh, Kita- Nah, lanjut. Oke. Jadi dia lagi jalan-jalan ke Mount Fuji. Abis itu dia balik pakai Shinkansen. Ada logonya AFC itu. Ada Si logonya logo AFC ini. dia lewatin. Terus dia penasaran apa sih nih? Gitu. Singkatnya dia telepon, cold call. Oh ya? Yes, Oke. dia telepon diterima sama divisi internasionalnya dan cuma satu yang bisa bahasa Inggris. Iya, Jepang yang namanya Jepang. ya. Ada terus. Gitu, ya udah. Itu awalnya sampai bisa ketemuan dan akhirnya dia dipercaya megang AFC di Indonesia. Gitu. Nah, kalau ditanya tuh perjuangan setahun pertamanya itu yang paling painful, Rick, karena kita kan mencoba mencoba untuk membuktikan value kita, integrity itu seperti apa. Jadi kalau unfortunately sekali lagi seringkali orang mulai dulu multi level marketing, sampai sekarang banyak yang begitu, tapi izinnya belakangan. Oh, Gitu. Oke. Nah, gue nggak agree karena buat gue value-nya tuh kita integrity, lu nggak bisa dong. Oke. We need to not only ngomong dong, teach them and show them, itu prinsip. Jadi kalau lu cuman ngajarin integrity tapi ini perusahaan dimulai dengan cara yang salah kayak yang lain gitu ya, nggak semua tapi banyak gitu ya, buat gue itu salah Oh wow. gitu. Oke. So untuk dapat izinnya tuh susah banget. Di BPOM ini. Iya. Kalau gue mau minta izin perusahaan tambang malah lebih gampang daripada ini Makanan. menurut gue ya. Gitu. Lu mau bikin siup sekarang besok nggak bisa besok selesai. Berapa hari udah Berapa jadilah? hari jadilah sekarang. Jadi, ya. Kalau ini khusus. Jadi pemerintah menjaganya udah bener. Gue harus presentasi di depan BKPM, Kementerian Perdagangan dan asosiasi. Dan itu berat banget. Wow. Itu harus lolos, terus izin-izin mesti beres. Untuk BPOM juga lama, ya kan? BPOM tuh lama tuh setahun. Iya, Iya. itu Sama gua nggak tahu sertifikasi apa. halal juga kan? Iya. Itu lama juga. Itu perlu proses dan ya udah prosesnya standarnya begitu. Jadi itu makan waktu panjang juga bisa setahun. Nah, untuk dapetin yang pertama aja orang yang mau gabung sama kita itu aja susah banget. Karena siapa sih Iyo, who the hell is itu this guys kebayang. gitu. Gua sama Ernest nggak pernah MLM. Iya, Gitu iya, ya. Meyakinkan gitu ya. Iya, terus produknya salmon ovary peptide, the hell is this gitu ya kan, orang masih bingung apaan sih nih. Sekarang orang bilang salmon. Gitu ya. Terus. Tapi kalau dulu kan enggak gitu ya, susah banget. Ditolak sana sini gitu ya. Gue ingat banget
at that moment gue juga di MRA gitu, gue ngurusin MRA, and then sore malam gue sama Ernest berapa kali presentasi ke orang-orang untuk gabung. Nggak ada yang gabung. Jadi hari-hari MRA, karena gini, kita pernah kolaborasi sama Mike di beberapa project. Jadi hari-hari MRA lo kalau lagi siang sebagai Chief Innovation Officer kalau nggak salah, malamnya lo jualan sama Ernest presentasi. Wow. Jadi Mike member pertama yang percaya sama kegilaan lo sama Ernest itu siapa sih? Nggak penting deh kedua. Of course kita sangat hargai dia, seorang ibu single mom waktu itu ya. Dia yang pertama kali beli sama kita sih gitu, setelah penolakan demi penolakan. Tapi itu yang gue selalu share justru ke teman-teman member-member, karena you are not alone gitu. Karena waktu gue di awal-awal, Ernest di awal-awal itu kita ngalamin juga penolakan. Ya kan yang namanya sales, lu CRO, namanya sales kan identik dengan penolakan. We deal with it every day. Yes. Ya. Nah itu gue bisa share kalau memang susah di awalnya aja. Tapi once lu closing 1, 2, 3 and then you gain confident, akhirnya semua jadi kayak ya udah ditolak 1 ya udah ya ditolak 5 dapat 2 gitu. Happy gitu ya. Itu replace kegagalan yang 5. Nah buat gue juga setiap penolakan itu menariknya orang yang kita approach biasanya dari leader-leader, antara leader gede atau memang dia bekas MLM lain. Mereka suka share, kalau di tempat saya gini. Tuh, nah kita belajar, begitu. malah dapat secret resepinya kan. Gitu. Jadi bahkan lo ada proses belajar dari mereka nih. Definitely. Oh wow. Ya, karena kita berubah terus. Kalau di sana begitu menurut mereka gitu ya. Ya udahlah kita coba ganti marketing plan-nya kayak gini gitu ya. Benefitnya kita mesti kita ganti karena di sana begitu gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau member 2 juta is one thing, tapi gue pengen tanya sih Mike, gimana ya perasaan lo pas ada member nih yang datang sama lo, Pak Mike makasih ya udah bawa AFC ke sini, udah bisa nyembuhin penyakit aku yang kronis. Itu sebenarnya banyak banget story itu, karena makanya gue salah satu believersnya AFC ini, karena waktu pas pandemi sebenarnya ini gue kenalnya pas pandemi sih, dan gue nggak tahu sama sekali kalau lo ada di sini. Seriusan, gue nggak tahu. Jadi gue tuh baru tahu mungkin after pandemi, mungkin sekitar 2022 atau 2023. Pas Mike tuh di sini. Itu kayak lah gue kenal Mike gitu kan. Jadi sampai salah satu tante gue tuh, Vi yang promoin dia member. Lu kamu harus minum ini. Misalnya kan anakku kan salah satu yang kedua tuh delay development. Pas karena pandemi. Dan itu dia dapat rekomendasi untuk minum AFC untuk membantu meningkatkan sel-sel tubuh di dalam dia. Nah itu tuh story-story gitu pasti gue yakin banyak banget. Nah gimana sih Mike perasaan lo? Jadi bukan hanya member 2 juta ya, tapi story dari 2 juta impact-nya gitu. Beyond. Gue tau bukan cuman, gue tau Mike itu kenal gak cuman uang, tapi impact gitu. Impactnya tuh Mike. I didn't see this coming ya pertanyaannya. Ya kan emang sengaja kita gak kasih brief gitu. Gitu ya. Iya itu yang gue bilang kenapa AFC itu different, karena I feel content kalau setiap kali, terutama kalau kita roadshow ya ke kota-kota kecil terutama gitu ya, kita dengar bagaimana mereka sharing penyakitnya aneh-aneh, apalagi kalau udah masuk ini anak gitu ya. Gue paling nggak kuat ini jadi kayak kanker mata anak kecil gitu ya. Habis itu bahkan ada anak yang setiap hari kulitnya ngelotok terus. Itu setiap hari, setiap pagi gitu ya. Ya diabetes apa segala, suami yang udah nggak bisa jalan, sebulan kemudian gue ke Semarang balik lagi dia udah bisa jalan. Itu yang priceless, itu yang buat gue lilin-lilin yang nyala itu tuh di Indonesia yang gelap tuh ini loh gitu ya. Orang-orang jadi lebih sehat. Gue pernah lagi di Bandung lagi ya acara offline-nya kita kan sering ya. Gue lagi berdiri di belakang sendirian lihat presentasi, lihat ini, terus ada yang datengin gue, Pak terima kasih ya bisa bayar KPR akhirnya gitu ya. Terus bisa
berat. bisa nyekolahin anak gitu. Ada ibu-ibu single mom PNS yang dari nggak pernah bisa sekolahin anak sampai 4-4-nya disekolahin sendiri gitu ya. So I think itu startnya dari itu ya, dari visinya kita. Iya. Itu yang gue I feel content sih kalau ditanya apa yang perasaan gue ya, I feel content. Merinding sih. Iya, merinding sih gue kalau soal anak merinding langsung. Iya. Gue rasa seperti like semua orang tua ya, pasti kita mau yang terbaik buat anak. Yes. Dan gue rasa salah satu hal paling hopeless adalah saat lu nggak bisa melakukan apa-apa buat anak lu. Iya. Kalau dia sakit, kalau perlu Kalau kita bisa sakitnya buat gue deh. Sakitnya buat gue. Doanya yang rasain gue aja. Gue rasa setiap parents tahu Iya, sakitnya buat I know. gue. Tapi knowing story bahwa ini bisa jadi satu solusi buat kesehatan anak sih gokil banget sih, Mike. Berarti kalau lu bilang dengan grow 2 juta member, boleh dibilang sekarang bisnis Indonesia paling gede dong buat mereka di Jepang. Yes. Jadi dari sebuah cold call, Iya, jadi the dari hottest sebuah selling cold call, item. You'll never know. Iya. Cold and cold hand. Iya. Yang Mike Tampi. Gila Tangan loh, dingin, tangan dingin. maksudnya. Jadi apa aja yang diinvest sama Mike tuh pasti Amin. berhasil. Jadi kalau perlu posisi menteri. Oke. Wah, Nah, dijual soalnya gua. cerita kita apa Mike ini kalau lihat ada apa parent talk, frame a trip. Dia kan maksudnya Mike building banyak bisnis ya. Yeah. Dan gua tuh inget banget dulu Mike sama Aryo tuh salah satu pendiri coworking pertama di Jakarta. Betul. Loh. Belum Yeah, yeah. ada loh. Jadi Jadi Mike tuh bener-bener tipe yang cold emang hand. ngambil risiko, dikerjain. Tapi ada yang gagal juga dong, Mike, Yes. dalam perjalanan lo. Boleh yakin dengan Banyak. semangat. Ya. Koma gagal, bekal dari ibu gagal gitu ya. Banyak and many more kayaknya. Banyak juga gagalnya sih. Kinara masih jalan, sorry. Kinara masih. Masih jalan. Oke. Masih jalan. Jadi Kinara tuh adalah apa nyebutnya? Investment. Iya, kita sebutnya impact investment. Tapi logonya ganggu aja. Logonya Karena logonya logo Liverpool. Liverpool. Karena dibangun oleh 3 fans Liverpool, Fajar Adogra, Dodi Hananto dan Mike Tampi. Benar ya? Satu lagi ada Ada lagi. Fans Liverpool juga. Liverpool juga. Oke, buat fans Liverpool you have to follow Mike. Oke. Mike, mungkin pertanyaan gue berikutnya adalah ngeliat bahwa impact KFC ini ke ekonomi juga dan juga ke kesehatan juga. Ada nggak sih kayak momen di mana kayak kan tadi gitu ya bahwa mungkin gue ganti pertanyaannya. Gimana cara lo nge-train mereka? Karena nggak semua punya privilege. Gue akan pakai kata privilege, Mike. Yes. Yang pernah di banking kayak lo, investment kayak lo. Jadi cara lo berpikir, cara lo present itu semua pasti udah top notch. Oke. Tapi kenapa buat teman-teman yang gue nyebutnya personal apa ya, yang jualan secara langsung ini kan pasti juga semua skillnya sama untuk jualan. Nah boleh tahu nggak ada mekanisme training kah yang wajib atau gimana? Biar kebayang dapur kalian itu seperti apa untuk memprep orang-orang ini. Sure. Oke, kita bahkan sampai dapat muri roadshow terbanyak gitu ya. Gitu. Terbanyak tuh berapa, Mike? Kasih gue bayangan. Udah gue lupa tuh. Saking banyaknya. Lupa setahun. Ya dalam setahun kita bener-bener heavy banget di roadshow. Kenapa nggak online? Sorry gue potong lu. Kenapa nggak online? Online juga ada. Oh, oke. Dua-duanya. So tiap Senin kita online, yang resmi dari perusahaan. Dan itu reguler sampai hari ini. Regular sampai Dan detik lo-nya ini. masih present lo-nya atau udah? Gue offline. Oh, lo Gue lebih offline. suka, jujur aja gue lebih suka offline. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang minta gue online, misalnya grup A gitu, tim A minta ya gue of course mau. Nah yang offline itu kita heavy banget. Jadi kita bener-bener yang namanya roadshow kita sampai ke mana-mana. Bisa, gue juga beruntung ada satu orang lagi yang believe sama kita di awal yaitu GM kita, gitu ya, namanya Nico. Dia itu, waduh, apa ya gue bilang masih muda banget, very ambitious, tapi totalitasnya untuk visinya kita gitu ya, untuk ngelihat orang-orang ini berhasil itu gede banget. Jadi dia tuh motornya, engine-nya buat semua roadshow di Indonesia. Jadi dia tuh yang selalu bikin roadshow. Dia bisa di Papua sebulan gitu, nggak pulang-pulang. Dan itu akhirnya diikutin sama leader-leader gitu ya. Bisa ada di mana, di Kalimantan sebulan nggak pulang untuk buka the market, untuk ngajarin gitu ya. Dan kita itu very heavy di situ. Jadi salah satu key-nya kita kalau dari Ernest tuh selalu bilang no one left behind. No gitu. one left behind. No one left behind. Jadi siapapun lu
Dan gue juga selalu bilang dari awal sampai detik ini, pokoknya jangan sampai ada gap antara gue sama even orang yang baru join hari ini gitu ya. So nggak boleh kayak bos yang didewa-dewain. Oh gitu. Ya nggak mau gitu. So kita di sini kan Semua Asayama sama Family gitu Club. ya? Ada Kayak family di club situ. istilahnya gitu. Oke. Iya. So siapapun boleh reach gua, boleh reach Ernest, boleh reach Nico gitu, siapapun. Jadi gue nggak mau ada gap, ada apa. Itu juga value-value itu yang membuat mereka nyaman dan mau belajar. Jadi mulai dari atasnya kita heavy di training memang. Sampai detik ini konsisten, setiap minggu ada, offline-nya selalu ada juga, hari Jumat, hari Selasa ada gitu ya, belum lagi yang bulanan dari company-nya gitu. Kita tuh kalau gue hitung-hitung ya, gue pernah hitung, kita tuh setiap weekend itu di seluruh Indonesia pasti kekumpul 10-11 ribu orang. Tapi Bener bisa bikin partai. bisa di mana-mana ya. Bisa di mana-mana ya. Iya. Gue pernah di Dompu, gue nggak pernah seumur-umur ke Dompu kalau nggak AFC tuh. Domu tuh di mana tuh? Nusa Sorry. Tenggara. Iya. Nusa Tenggara, Jadi dia oke. tuh berapa jam ya dari Lombok ya. Gue nginep di hotel terbaik di sana, itu aja lucu banget gue taruh di sana. Wah ini hotel paling bagus ya. Oke. Udah kayak kos-kosan. Iya. Depan Iya, gua iya, gang, kebayang. nggak ada jendela aja gitu ya. Kayak level kos-kosan. Tapi itu yang menarik, lu bisa lihat Indonesia dari berbagai wajahnya gitu ya. Iya. Di Dompu bisa kumpul 1.500 orang gitu ya. Dan banyak yang diberkatin, banyak yang berubah hidupnya gitu. Nah, gue tuh agak surprise juga sih, lo justru kayaknya di daerah-daerah terpencil tuh besar ya. Iya. Nah, sorry tuh saya nih harganya nggak Yes, murah. Yes. Nah, penasaran jadi gue, jadi Iya. gimana tuh Mike, maksudnya strategi penjualan dan strategi Oke. pemasaran kalau kita boleh Nice. tahu. Oke. Nah, pertama buat kita itu kan ya lu di sales juga itu kan rejection ya, sales rejection selalu ada. Dan kita kan harus pasti punya skripnya. Kita bikin skripnya gimana. Oke. Itu penting. Sampai skrip Iya, lo pernah iya. detailin Gue belajar di semua. bank sih, selalu Iya, ada selalu ada skrip. handling objection namanya. Objections. Gitu. Dan sales script itu penting. Iya, betul. Termasuk bilang harga gitu. Oke. Karena waktu kita ngomongin harga, yang kita bring ke sini tuh benar-benar produk yang bagus gitu ya. Yang sebetulnya di Jepang itu harganya cuma beda 50.000. Oke. Gitu. Oh, nggak banyak ya, Nggak. ya karena biasanya kalau misalnya udah nyampe Indonesia kan sudah Iya. lebih mahal gitu. Dan banyak sekali image yang menganggap bahwa perusahaan multi level marketing tuh jual produk sampah dibikin mahal banget. Itu juga yang kita counter gitu ya. Lu harus hadir dengan produk yang bagus banget gitu ya. Packaging kita dulu dihina-hina karena buat gue udah nggak punya privilege lagi bikin packaging bagus gitu. Ini dari dulu apa lo udah bikin packaging yang versi keberapa gitu? Enggak ya, memang kotakan begini gitu ya. Oke. Meanwhile biasanya multi level marketing bagusin di packagingnya, jadi Yes. kesannya wah mahal gitu ya. Tapi gue nggak bisa karena ingredientnya aja patennya berapa biji. Kalau lu cek di Google paten ada gitu ya. Semuanya terbuka dan memang bagus. Nah itu termasuk hal-hal yang kita selalu naikin. Gue tuh produk gini gitu ya. Terus kemudian dari harga itu ya stem cell, ini kan stem cell technology gitu ya. Itu kelihatan kita bisa kasih perbandingan harganya lah ya. Nah bisa dijual ke masyarakat, maaf ya, yang mungkin gue ngomong apa adanya. Iya. Ada ibu-ibu gitu ya, petani, buruh tani bahkan ya, namanya Herti Sitorus dari Sidikalang ya. Dia pendapatannya 50.000 sehari gitu ya, bisa dapat bisa enggak. Oke. Sekarang dia udah gede banget ya, 600 juta sebulan gitu ya. Kita salah profesi ya Ki kayaknya. Saya selesaikan dulu. Coba aja. Mike, gimana daftarnya? Saya mau jadi agen. Oke, lanjut. Lanjut. You know what? Dia jual dari saset per saset. Sachet. Oh, bahkan boleh lo membolehkan itu. Gue memperbolehkan itu. Oke. Mereka, gue melihat itu bukan dari kita sebetulnya. Mereka being kreatif aja sebetulnya. Gitu. Oh gimana sih cara gue jualin ini dulu gitu ya. Mungkin beli satu kotak dulu 1,6, waktu itu 1,65 ya.
kemudian dia jualin lagi sambil dia rasain manfaatnya gitu ya. Kemudian dapat mereka berhasil. Itu sama kayak apa namanya, ada waktu itu Go Massage ditutup waktu pandemi kan. Pas pandemi, iya betul. Pandemi. Terus ada ibu-ibu tukang pijit, unfortunately ya kehilangan penghasilannya, hilang total. Kemudian ya udah yang diharapin AFC, dia jualin per saset ke klien-kliennya yang dipijit. Lama-lama berkembang. Jadi cara mereka untuk survive, menurut gue sih key-nya justru ada di mereka sih. Orang-orang yang kalau lu nonton Pain Hustler di Netflix, justru orang-orang yang ada di bottom biasanya mereka memang lebih punya drive-nya. Gimana caranya they cancel dan akhirnya besar sendiri gitu ya. Tapi kita juga jagain dia. Jadi kayak RTC Taurus itu dijagain banget gitu ya. Iya, kayak lo ada sesi ngobrol, ada sesi coachingnya gitu terus. ya. Terus. Gitu nggak dilepas, gitu dijagain terus. Terus dia tuh bisa kuat banget di Facebook. Ya, dia sharing di Facebook, orang gabung gitu. Sekarang TikTok, orang gabung di TikTok. Nah itu akhirnya fenomena itu ya lu sebagai company ya mesti agile juga. Lu juga harus gue harus equip mereka nih untuk di Facebook gimana, di TikTok gimana. Ya jadi kita ada sistemnya juga. Jadi lu bahkan ada pelatihan buat ngisi di Iya. Facebook, scriptingnya gimana supaya mereka. Nah, ini kan showtime banget ya, bahwa even setiap konteks itu bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Lo nggak pukul rata semua Indonesia, kan kita ragamnya sangat luar biasa. Lo nggak bisa pukul rata. Nggak bisa. Iya. Apa yang work satu daerah belum tentu work satu daerah. Itu. Dan paling paham adalah local wisdomnya. Yes. Yeah. Dan lo rela untuk adjust dengan local wisdom yang sangat beragam itu. Gue kebayang pusingnya lo, ngerti gak? Karena even satu pulau Jawa aja bisa beragam local wisdom. Kita ngomong seluruh Indonesia nih, bener dong? Betul. Dan lo bilang bahwa lo reachable nih. Gue lagi ngebayangin ya. Lo cerita dari tadi kayak lo reachable, lo seluruh Indonesia punya local wisdom. Lo katanya open to contact to anybody. Yes sir. Jadi bener-bener berarti DM, WhatsApp lo tuh tangtung. Makanya gue kalau WhatsApp lama banget reply. Jadi atau lo mungkin udah alokasikan waktu misalnya untuk job-jobin, dedicated time gitu. Enggak sih. Enggak juga. Wow, keren banget sih. Keren banget sih. Kita bikin partai aja. Jadi udah front pembela Mike. Oke. Mike, mungkin gue akan nanya lagi. Tapi sampai saat ini lo juga ada mengerjakan hal lain. Yes. Tetap investment lo tetap jalan. Iya, tetap jalan. Oke, wow. Apa aja sih sekarang ya? Apa? Lagi ngerjain apa aja sih Mike sekarang? Penasaran sih gue. Siapa tahu ya kita bisa. Emang anjing. Udah gak bisa tahan jualan. Bangke. Oke, mungkin gue ganti pertanyaan deh. Dia rahasia, proyek rahasia nih. Oh enggak ya. Proyek multi-billion yang kita gak tahu lah. Yang kita gak kebayang nolnya gitu loh. Aduh. No. But something yang gue believe dari zaman foto-foto dulu adalah you'll never change an aspect bahwa lo tetap orang tuh respect sama. Terlepas dari waktu itu gue dan Via, mungkin kita boleh dibilang bahwa kita masih dalam, gue bilang circle-nya masih seperti itu. Kita mungkin belum punya influence dan level knowledge sampai saat ini. Tapi lo treat kita sama, Mike, respect. Maksud gue gitu ya kan, kita bisa ngerasain kan ada orang-orang yang maaf nih, lo bukan siapa-siapa, lo di titik berbeda. Tapi what I can sense from you, kenapa gue pengen malu hadir sini, karena lo bisa itu. Boleh tahu nggak apakah ini karena memang lo punya belief itu, atau lo diajarin oleh satu figur guru atau siapa? Lo kenapa punya figur seperti itu? Kenapa lo punya karakter seperti itu? Kalau boleh tahu ceritanya. Oke. Wah. Dalam ya pertanyaannya kan? Sudah janji. Luar biasa ini. Ini pertama dan langsung jadi luar biasa guys. First of all, thank you Rick kalau lo ngerasa seperti itu. Buat gue, gue juga tahu rasanya di underestimate orang, gitu. Pengalaman gue di bank juga, gitu. Apalagi orang kalau udah berhubungan dengan uang, itu orang yang baik bisa jadi ugly banget, gitu ya. I agree. Gue pernah diusir sama nasabah, cuman karena bunga deposito naik, padahal bukan salah gue, emang gue bisa naikin, bisa turunin, gitu kan ya, gitu ya. Gue pernah diusir juga sama orang risk, karena kan gue di divisi kredit gitu ya. Terus gue
ya dia pekerjaan gue menuntut kerendah hatian kayaknya. Gitu. Tapi gue belajar gitu ya. Gue belajar bahwa gue harus treat orang memanusiakan manusia. Itu yang gue belajar nih waktu itu. Mewongkan wong. Jadi dari situ gue ya buat gue itu value yang harus gue hidupin gitu. Apakah gue tetap mengalami direndahin orang? Masih. Karena buat gue, tapi buat gue, tapi cara gue perceive itu juga beda. Gitu. Jadi waktu gue merasa direndahkan, gue sekarang ya fine aja. Karena buat gue ya biarin aja. Cara memandangnya udah beda. Udah nggak baper, ya. gitu ya. Ya dan berarti kan gue harus lihat orang juga sama, gitu ya. Gue harus treat orang juga sama. So teach them and show them. Kalau gue bilang di luar lu harus hargain orang, lu harus respect sama orang, nggak peduli di atas atau di bawah, ya lu harus tunjukin, nggak ngomong doang kan, gitu. Dan even gue di bisnis manapun, gue paling nggak mau dipanggil bos, itu udah pasti, gitu. Karena buat gue I'm not your boss gitu. Buat gue terlalu ya gimana lah kalau bos itu. Terus yang kedua buat gue melihat hidup gue ya, gue datang dari nobody gitu ya, nggak punya apa-apa juga. Jadi buat gue yang nobody saat ini belum tentu terus di bawah lu, gitu. One day lu di bawah dia di atas lu, gitu. Roda berputar ya. Roda berputar dan pasti berputar, gitu. Sekarang kalau misalnya giliran gue yang berputar di bawah, dulu gue nyetengil, emang siapa yang mau ngangkat gue naik? Nanti. Buat gue sih nggak ada, gitu. Betul. Ya, Mike ini showtime banget sih menurut gue. Gue ngeliat Mike yang sekarang dan nama yang dulu tuh udah aja gini aja gitu. Jadi padahal mungkin rekeningnya beda ya. Tapi rekeningnya aja beda. Kalau itu gue nggak berani ngomong. Tapi benar ya. Itu yang gue ajarin juga. Itu yang gue ajarin di UFC. Karena kan lu kan lu benci dong lihat orang MLM yang tengil, lihat mobilnya, yang flexing gitu. Dan lu ajarin untuk supaya tidak seperti itu. Waduh, gue benci banget gitu ya flexing. So buat gue bukan soal flexingnya, tapi gue bilang begini, lu jangan mau jadi manusia yang akhirnya lu merasa berarti waktu lu dilihat dengan apa yang lu punya, apa yang lu pakai, gitu. Itu yang gue percaya ya. Gitu. Dan gue tahu dari keluarga gue, gitu. Bagaimana lu punya uang 5 juta, 3 juta, 40 miliar, itu lu bisa jatuh juga, gitu. Jadi buat gue tergantung juga lu manage duit lu. Lu punya sekarang lu nggak bisa manage juga lu bubar kok, gitu. Mendingan lu bijak gitu ya, nggak flexing. Seringkali orang flexing juga ditungguin jatuhnya. Jadi orang tuh memang ada aja yang jahat ya kalau ngeliat yang flexing tuh ya. Ya lihat aja ya yang kasus-kasus trading kemarin, flexing begitu jatuh, waduh rame-rame orang. Jadi untuk seorang yang sudah punya bisnis seperti ini pun lo tidak percaya dengan konsep flexing untuk menarik anggota. Itu enggak. Yes. Ya, itu salah, gue kasih secretnya menurut gue salah satu rahasia keberhasilan AFC adalah justru karena gue dan Ernest bukan dari MLM. Jadi kita tidak melakukan cara yang sama. Dan yang kedua, kita tahu apa yang orang benci tentang MLM, ya kita jangan lakukan. Orang being trik, orang being sombong. Lu tiba-tiba diajak makan gitu ya, taunya tawarin, kan kesel ya. Iya. Reunian, udah lama nih gak ketemu. Terus gue juga nggak mau terlalu fanatik gitu ya. Gitu. Wow. Keren sih. Tapi gue juga penasaran sih, lu juga pernah sempat cerita nih yang soal AFC nih. Lu bahkan sampai riset, sampai datang ke sana, cara bikinnya gimana gitu. Terus apa sih yang buat lo percaya ini produk bagus? Maksudnya berarti kan yang packaging gini cuma di sini doang kan, di Indonesia doang kan. Bahkan di luar pun nggak kayak gini. Nah apa sih yang ternyata kayak ada aha moment gak sih pas ke pabriknya, wah ini nih, atau ketemu siapanya salmon nih, atau kayak ikan diseset kembung gitu nih. loh. Aku boleh minta? Boleh. Tolong ya yang warnanya pink. Oke, boleh silakan. Ini produk terbarunya. Wow. Ini Hikari. buat mata bukan? Yes.
Ini yang buat mata dan ini yang spesifik buat anak. Oh wow. Oh gitu ya wow. sebetulnya buat anak Bedanya juga. apa sama yang Subarasi ini? Ini pure vegetarian, pure Vegan. vegan. Vegan, vegan. ya berarti Pure nggak vegan. dari salmon berarti. Nggak ada. Nah ini Oke. gue tuh ngomongin soal produk, ini gue sampai plastiknya aja di Jepang, gue nggak boleh, di Indonesia juga nggak boleh. Jadi datangnya udah nggak begini. ada repackaging di No way, Indonesia. nggak boleh, Oh iya. nggak boleh. Itu Walaupun memang- kita berusaha supaya harganya bisa ditekan, nggak boleh, Oke. nggak boleh. Iya. Ini satu dari Jepang. So, gue nggak pernah melakukan ini nih di acara manapun. Jadi, Showtime selalu dapat kehormatan guys. jadi kalau di Jepang setiap lipetan kita harus bayar. Ini 1 lipetan, 2 lipetan, 3 lipetan, 4 lipetan. Nih bayar semua. Ini Bayar tuh. bayar. Ada Bayar harganya. kan, masuk kos. Ada kos. Iya. Oh wow. Gitu ininya dilipatkan set gitu ya. Oke. Gitu. Ini Oke. bayar semua nih. Nggak ada yang free. Ini spesifik buat anak, maksudnya gimana kandungannya yang di sini ada yang nggak boleh buat anak atau gimana? enggak. Boleh aja. Oh, cuma Boleh aja. boleh dijelasin nggak nih? Dan namanya Hikari, cahaya. dari cahaya. Karena saya fansnya Utada Hikari. Iya. Anak lama. Ini artinya cahaya. Nah, kalau lu buka Rick, sampai Iya. sekarang di Indonesia nggak ada yang bisa bikin packaging kayak gini. Hah? Coba lu buka. Yang ini boleh langsung dimakan Boleh nggak? lah. Sayang soalnya. Boleh. Boleh double nggak? Boleh, Oh boleh, oke. Boleh. Lu minum 10 juga nggak ada Efek ya. Nggak ada efek yang berbahaya maksudnya. Langsung dikasih. Emang penjual sejati. Ya jadi semua kru kami mendapat satu ya. Sejati. Ini minumnya langsung karena gue belum pernah minum. Dia Langsung, minumnya langsung. Enak banget. Sugoi. Debak. Ini Korea sama Jepang beda kan. Nah, Ini Dia mah- rasanya kayak bubble gum. Oh, that's why. Karena buat anak-anak. Oh nice. Nah, Anak-anak buat tuh. mata, Iya. Kalau karena buat otak. gue tuh minumin anak gue ini Mike, yang anak gue yang delay development Iya. itu karena banyak beberapa review yang yang punya kondisi kayak autism atau apa yang Down syndrome itu membaik. Ini even better. Ini Karena even ke better. Oh, kotak. Oh, nice. Saya langsung pesan. Nah, Ya, saya langsung pesan. Gue mau pesan karena buat anak gue Iya, buat itu Evan. lu harus sih buat ini Evan nih. gue tinggalin di sini. Kamu iri kan? Oke, balik lagi. Nah, Lanjutin, Mike. Ya, gimana nih? apa tadi pertanyaannya Aha ya? moment. Aha moment. Karena gini, lo Nah. kan pasti kan Iya. gini, gue tahu sebagai investor lo punya sense do I want to partner with this guy or not. Ya. Gue pengen tahu sense yang jalan seperti apa buat lo pas Oke. lo ketemu. So, first we invest in people itu Invest in people, Iya. basic ya. basicnya itu Tapi dan itu nggak akan jarang pernah banget berubah. orang skip. Ya. Ya, gua mau ada di sini karena Ernest, gitu dengan track recordnya. Oke. Terus gue berangkat ke Jepang. Mm-mm. Jepang gue juga ngeliat, wow, kok bisa ya? Dia udah public listed company. Oke. Kemudian satu-satunya perusahaan farmasi yang zero chemical. Zero. Chemical. Oke, itu aha momennya pasti. Oke. Gue sampai boleh kok. Kita nggak akan sensor itu ya. gila, masa ada sih? Iya, maksudnya gitu. Kayak nggak percaya ya. Masa ada company tapi Jepang, masa lu Iya, Iya, Jepang iya. lo tau lah standar Iya, segala kan. gitu. Jadi di situ gue, gila masa zero chemical. Oke lah, gue ketemu sama presidennya waktu itu dan nggak kaku gitu ya, nggak kaku sama sekali. Dia ya family man gitu ya, ngerangkul kita gitu. Jadi buat gue, wow, bahkan gue ingat pertama kali kita bawa member ke sana, pertama kali dalam mereka tuh sekarang udah 54 tahun ya. Pertama kali mereka didatengin sama segitu banyak orang ke pabrik gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Iya, iya. Karena harus dibagi berbatch-batch gitu ya. Iya. Nah, waktu itu datang, gue kaget juga, dari atas dia lari Seriously. cuman buat foto sama kita. Gitu. Jadi buat Wow. gue, Ini untuk buat budaya Jepang nih sesuatu yang sangat itu ya unik ya. Unik Lari banget karena loh. udah Jepang kan budayanya formal, Iya. pelan-pelan. Iya. Sebenarnya dia lari untuk mengapresiasi kalian. Terus itu jadi buat gue, wow, ini bukan cuman company-nya, pabriknya, tapi juga manusianya. Ya udah, buat gue, ya inilah. all the Iya. ticks ya. Iya. As an investor. Share mutual Jadi respect teman-teman lah ya. sama seperti kita selalu bilang di Showtime, hati-hati dengan gesture lo. Gesture lo tuh kasih sebuah message ya. Karena kan lo juga ngeliat hal itu kan selain lihat laporan keuangan, Iya. listed. Terus sebagai Definitely. investor kan juga ngeliat gerakan-gerakan orang tersebut dong. Hmm. Jadi kalau ngeliat ada yang nggak tick aja, lo bisa
sedap kan, whether I gonna go gitu seperti itu. Sampai speechless. Ya karena gue baik lagi gue believers jadi sangat inilah sangat semakin yakin lah dengan produknya, dengan efeknya. Semoga bisa membantu lebih banyak lagi yang membutuhkan ya Mike ya. Mungkin gue akan ambil angle yang berbeda sekarang. Ibaratnya gue balik arah nih. Gue sempat notice tadi lo sempat highlight bahwa you come from a family of nobody. Gue dibilang. Dan gue boleh bilang gue juga quite feel the same sense. Bokap gue dulu punya semuanya, tiba-tiba karena nggak wise kita kehilangan semuanya. Dan itu kan rasa yang pernah punya dan tidak punya kan rasanya paling enak ya. Mendingan lo nggak pernah punya sama sekali, jadi lo nggak pernah tahu rasanya enak seperti apa, bener kan? Setuju. Ya. Dan kalau boleh tahu, lo kan juga maksudnya aktif di Parent Talk. Apakah memang karena lo punya drive untuk being parent karena lo udah punya putri sekarang 2 atau gimana sebenarnya story-nya di Parent Talk? Oke. Karena pasti banyak orang menanti-nanti nih. Ini kan apa tuh kalau di Parent Talk dia panggilannya apa? Pak Min gitu kan. Sampai ada confusing ya antara hubungannya gimana gitu kan Bu Min gitu kan. Gimana Mike cerita dengan Parent Talk? Karena buat gue menarik lo sebagai si Chief Innovation Officer, tapi lo juga membidani ini, tapi lo juga masih punya bandwidth buat ngebikin Parent Talk yang menurut gue jadi impact buat banyak parent sampai hari ini. Jadi teman-teman kita dengarkan gimana Mike story of Parent Talk itu sendiri dari lo. Impact, kalau gue bilang ada satu benang merah dari semua bisnis gue adalah impact memang. Buat gue isu terutama dari parenting itu adalah father figure. I agree. Gitu. I agree. Itu yang gue alamin. Gue background gue bokap nyokap divorce gitu. Kemudian bokap gue juga bahkan pernah di penjara agak lama. Jadi masa-masa itu harus gue lewatin, mencari jati diri, masa remaja bingung gitu ya, nggak ada father figure, dan berjalan terus begitu ya. Nah buat gue itu misi pribadi yang gue tuang di Parent Talk. At that moment itu biasanya media isinya itu bahkan judulnya aja itu dimulai dari mother, dimulai dari bunda, ibu gitu ya. Ayah, bunda. Nah, Bunda soalnya ada kata bunda ya. Soalnya ada kata bundanya, udah masih ada ayahnya. Mostly is mother. Mother. Stressingnya tuh di situ. Mother kontennya tuh ibu gitu. Padahal ya problemnya utama buat gue ayah mana nih gitu ya. Jadi kenapa gue dari nama aja gue maunya parent, karena ya gue mau dua-duanya diangkat gitu ya. Topiknya adalah bahkan gue waktu itu agak ekstrim sebelum kita start, gue agak ekstrim, gue mau dia itu kayak fatherly. Kalau di US namanya fatherly. Jadi kontennya bahkan 50% harus ayah gitu. Ternyata begitu divalidasi kagak, susah banget. Ayah tuh bahkan behaviornya saat itu millennials parents itu behaviornya si ayah dapat info dari forwardan ibu, mamanya, istrinya. Gitu. Jadi ya ampun Mas. Jadi itu sih buat gue Parent Talk dibangun dengan visi impactnya adalah mengedukasi dunia parenting di Indonesia bahwa involvement dari ayah itu sangat penting buat anak. Itu sih sebetulnya very simple tapi it's big challenge sampai sekarang. Ya challenge karena culture di budaya kita juga nggak ke ayah ya. Kalau ya maksudnya gue juga termasuk punya yang alhamdulillah ayah gue ada maksudnya nggak divorce tapi dia tidak pernah memerankan peran ayah yang sebaik-baiknya gitu. Jadi mostly memang figur ibu. Nah tapi dengan Parent Talk ini kan alhamdulillah semua sekarang ayah-ayah sekarang kalau dilihat milenial semuanya hands on ya. Mostly udah pada hands on gitu ya. Jadi udah kepantik lah ya dengan konten-konten Parent Talk. Iya. Karena maksud gue adalah sama, mungkin cerita kita mirip ya bahwa figur ayahnya tidak ideal, tidak sempurna yang kita bayangkan pada saat figur ayah gue juga masih hadir di dunia saat itu gitu loh. Tapi pas jadi ayah emang susah banget. Kudu kerja, kudu yang katanya hadir buat anak. Tapi ngerti maksud gue. Jadi emang gue rasa emang ayah perlu support yang lebih besar. Ini gue nggak bilang bahwa gue menjadi victim di sini, tapi gue bilang bahwa ayah itu perlu support yang lebih besar. Benar ya? Makanya kenapa lo juga kasih itu kan? Emphasis itu kan?
Dan impactnya apa Mike? Gue tahu ada story kayak thank you Mike karena Parent Talk, atau thank you ke Arya Tanucha kayak Parent Talk, gue jadi ayah. Yang datang ayah bukan cuma ibu gitu. Ada nggak yang datang kayak thank you ya gue jadi terbantu, atau my stories banyak better, sih. better. Oh gitu. Banyak juga, banyak dari terutama DM ya, gitu. Bahkan apa ya, ayah yang bisa mengungkapkan gitu ya bahwa sejak ada Parent Talk gue jadi ngerti gitu ya. Bahkan ngerti dampingin istrinya terutama pada masa ASI, itu penting banget tuh, krusial banget gitu ya. Tuh Di dengerin nih, gue bilang ke Didi, Didi Mudita, dia baru punya anak soalnya, baru gue ingetin Devi terus push Didi, terus Gue nggak ikutan ya. ntar taruh muka Didi sama Devi itu terus. Itu penting banget Penting gitu banget. ya. Itu pengakuan testimoni mereka yang kita ngerasa itu sukses kecil kita yang hopefully jadi efek bola salju makin lama makin besar sih. Jadi boleh dibilang kalau di Parent Talk, kalau gue asumsikan ya, no child left behind. Yes. Itu mimpi kalian. Iya, itu mimpinya sih. Gue bilang kan ngundang Mike tuh gak pernah salah. Cuman dia aja gak pernah punya waktu karena sibuk. Padahal ternyata memang gak pernah mau muncul. Tapi menarik ya Mike, sorry, ini jadi pertanyaan buat gue juga, nanti Via bisa nanya. Kenapa lo gak mau muncul? Kenapa nih boleh bilang dengan semua yang lo bangun? Gue kan ngeliat ya beberapa follower dan teman-teman gue kan juga di AFC, dan mereka kan begitu mengidolakan, ini ekstrim ya, waktu mengidolakan apa yang lo buat mereka. Tapi kenapa lo sendiri nggak mau muncul di tempat-tempat lain untuk bangun branding atau apapun lah? Karena biasa orang bilang wah lo bangun branding lo Mike segala macam. Tapi untuk kenapa seorang performer kayak lo kalau bahasa Showtime nih, kenapa lo malah menghindari muncul sampai sekarang kita dapat kesempatan ini? Ya sebenarnya kan lo bisa aja jadi public speaker, motivator, semua bisa gitu kan. Pasang harga mahal, settingan harga mahal, bahkan 1 jam, settingan kok ganteng gini. Kenapa Mike? Kayaknya kita sebagai manusia harus sadar ya, itu weakness gue juga. Gitu, spotlight gini ini under the spotlight buat gue itu bisa jadi weakness gue. Gitu, itu yang gue hindarin karena gue kan ngalamin waktu mulai 2011 keluar dari bank, punya acara radio sendiri, kemudian tampil di mana-mana, masuk TV apa segala semuanya, gue ngerasain semua spotlight itu, tapi gue juga sadar gue nggak do the dirty works gitu ya di kerjaan gitu ya, gue nggak execute benar gitu, karena terbawa gitu ya. Terbawa itu. Nah buat gue itu weakness. Jadi ya harus di-cut. Gitu. Seperti gula. Jadi secukupnya aja. Secukupnya aja. Gitu. Gue bisnis competition juga udah nggak pernah lagi. Iya coaching gitu, nggak ada. Nggak pernah. Tapi ada satu yang gue ikutin karena gue lihat ini udah 10 tahun waktu itu ya 2019. Kok ini udah 10 tahun kok konsisten banget, kok loh bahkan pemenang-pemenangnya tuh mereka bina terus, ini beda nih, akhirnya gue ikut, gue boleh, gue ya udahlah gue jadi juri, jadi coachnya deh gitu ya. Gitu. Wow. Jadi benar-benar pilih-pilih banget ya, bukan yeah. Karena apa-apa, memang buat kontrol, self control. Yeah. Kalau enggak pasti gue akan terbawa ke sana dibanding gue harus mengerjakan yang harus gue kerjakan sih. Oke, jangan banyak-banyak gula Ki. Kenapa jadi gue gue juga ngomong sama satu partner kita lagi tuh yang namanya es teh manis. Oke, dari gue mungkin satu pertanyaan, nanti Via juga harus pertanyaan lagi. 2025 mau ngapain Mike? Retired. Ya, sumpah. Kita mendapatkan podcast pertama sudah retire. Ini baru gue dengerin Ivi tadi pagi sama Ujo, dia ngebahas soal retire, seberapa muda, terus dia ngebahas ada loh temen gue yang umur 40 udah mau retire, ternyata dia kita salah bisnis aja. Kita salah bisnis, gue bilang dia umur segini mau retire, kita masih berpikir masih menggali aja anak gue umurnya masih panjang. Tapi serius lo akan retire. Waktu itu kan kita di Indonesia mengajar kan diajarin tahu kapan cukupnya kan. Jadi lo bahkan udah tahu cukup tahun depan.
ini udah lebih dari cukup buat gue, so buat gue lu mau sampai kapan gitu ya. Wow. Gitu. Terus basically ya gue nggak tahu ya apakah itu akan terjadi atau enggak, cuman gue considering. Terus lu mau ngapain, Mike? Maksud gue gini, Lu jadi kan, investor kita aja deh. Keluarin proposal Impact Factory. Mau Showtime yuk. Kan lu butuh investor. gue penasaran, maksudnya selama hidup lo tuh kan pace-nya cepet banget ya. Maksudnya lu udah terbiasa dengan pace cepet gitu. Bahkan gue sendiri Justru gue meragukan plan gue ini. maksudnya orang yang terbiasa dengan pace cepet terus lu tiba-tiba kayak stop. Ya mungkin dia mau main sama putri-putrinya kali. Iya, Lu maksudnya kan nggak tahu. ini papa muda nganter Papa sekolah muda. gitu ya. Jadi mau ngapain tuh plan? Itu yang kalau pagi-pagi di coffee shop yang habis sepeda gitu ngobrol-ngobrol gitu kan. Aduh, mungkin gue terlalu ini ya, terlalu berlebihan kalau retired ya, memang ya. Mungkin Slow down, lebih ke slow sabbatical leave kali ya. Sabbatical leave. Sabbatical leave ya, karena buat gue pingin lihat dari sudut pandang Oke. lain aja gitu ya. Gue pingin ya, slowing down dalam arti gue pingin di sudut pandang lain lah gitu ya, nggak Michael yang ini gitu. Soalnya kan ini kan momentum lu lagi naik, Mike. Bukan malah sekarang kesempatannya mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya. Itu artinya cuannya udah lebih dari cukup. Lo Jangan dijawab, bukan dari dia. Ini kita ngundang tamu biar kita belajar, bukan dengerin jawaban versi kaum mendang-mending. Gimana ya? Gue juga gini, ya cukup cukupnya orang seringkali juga beda-beda gitu ya. Mungkin di posisi gue banyak orang juga yang merasa nggak cukup, yang gue bingung gitu ya kan, bisa punya 920 miliar di cash di rumah kan, itu kan gue nggak kebayang sih nggak kebayang. sampai berapa gudang gitu. gitu ya kan. Gue juga nggak segitunya gitu ya. So buat gue nggak berlebihan juga, hidup gue juga gue tetap dikasih ekonomi juga fine, nggak akan nuntut kayak ke flight yang bisnis ya contohnya gitu ya. Dapatnya ekonomi ya kasih gue ekonomi juga, gue nggak akan nuntut bisnis gitu ya, masih bisa keren gitu. Gue kalau masuk kantor MRA juga bapak security-nya itu namanya Pak Indra, itu masih yang gue masih deket sama dia gitu ya, masih apa ya, buat gue itu udah nggak tahu orang lain, tapi buat gue ya udah, gue udah dapet lebih dari yang gue mau gitu ya. Kehidupan yang begini, gue bisa temenan sama ya Ibu Dian Sastro gitu ya. Beda emang ya Ibu circle-nya gitu ya. Gue bisa temenan sama dia, tapi juga bisa bahkan tukang parkir depan bisa say hi bla 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 gitu ya. Buat gue itu yang gue mau aja udah gitu. Tuh, detik checklist. jadi intinya merasa cukup ya Mike ya. Iya sih. Kalau gue juga selalu ngajarin orang, ini contohnya di ini nih Nivi, di AFC lagi, gue selalu bilang, emang lu kalau udah dapet 660 juta sebulan lu nggak cukup, gitu. Sampai lu harus, gue nggak menyebut orang atau apa ya, tapi berpenghasilan lebih dari 200-300 juta sebulan, and then lu masih curang, gitu, untuk dapetin gain more gitu ya, untuk dapat lebih. Buat gue masa sih nggak cukup gitu ya. Jadi I don't know how to spend 300 juta sebulan. I don't know how. Gitu. Tapi aku tahu. Lu salah crowd ya. Sama kita berdua. Gitu. Bapak suami dengerin ya istri lo yang ngomong tuh. Istri Anda nggak tahu bagaimana istri Anda tahu bagaimana cara spend 300 slide, dan Mike sih nggak tahu ya. Kebuka via semua di sini layernya. Ibu Dian Sastro juga tahu lah ya. Aduh, dia Dian Sastro. Ya. Jadi Oke, gue jadi bingung belajar cukup ya. kalau Iya, ngerti belajar cukup ya. Belajar cukup lah. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mike, ultimate question. Kalau misalnya lo bisa putar balik waktu, Wah. terus lo ngomong sama Mike kecil, Iya. yang mungkin lagi stres karena situasi rumah Waduh. nggak lagi kondusif. Iya. Mungkin saat itu kan harus tinggal, kalau nggak salah bener nggak story-nya lo bahkan tinggal satu kasur bareng-bareng. Iya. Karena saking nggak punya uangnya saat itu, kalau nggak salah bener nggak story? Ya enak ngomongnya kasur, waktu itu nggak punya kasur. Bahkan nggak punya, bahkan lo nggak punya kasur, punya banget. Iya, Story lo tikar. bahkan nggak punya kasur, sorry. Iya. Lo bener-bener tinggal di satu Iya. lantai atau dipan, gue lupa story-nya cerita sama gue. Iya. Dan kalau lo bisa bilang sama anak itu, lo bakal bilang apa Mike?
hanging there. Help is on the way. Wow. Bahwa semua pasti bakal itu pada waktunya. Mike tampil teman-teman. Berat banget ya Allah. Berat. Gini. Pulangkan saja saya. Buat gue adalah gue yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa mau say thank you sama lo tapi mungkin gak pernah punya kesempatan. So hopefully di podcast entah pakai di komen di apapun itu mereka bisa say thank you sama lo. Gue sebagai teman-teman lo via segala say thank you buat lo konsisten ngebangun negeri kita. Gue tuh kadang-kadang Dengan jujur cara apapun. hopeless. Gue kadang-kadang kayak ngeliat whatever happens kayak gila gue nyerah. Tapi lo Mike, lo orang yang masih mau fight buat kebaikan banyak orang. So gue mau bilang thank you, anak gue juga bilang thank you. Thank you Michael. Thank you Michael Tambi. So kan udah gue bilang bahwa kita undang orang-orang keren di Showtime. That's Mike Tampi, one of the best Showtimer. Thank you Mike. Thank you. Sukses ya. Is it showtime? Yes, every business is your business. Every time is Showtime. Showtime. Yeay, minum dulu kopinya. Minum.